istighfar ini adalah rahasia penting yang ringan, mudah mengatakannya, tapi jarang orang melakukannya. Sabda Rasulullah SAW pun sering kita bahas hadisnya ya. Berapa kali Rasulullah SAW istighfar dalam hadis Bukhari? Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan ya ini, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Barang siapa yang memperbanyak, man aksara minal istighfar, wan aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan mengubah kesedihan, kegalauan, kepedihan menjadi kebahagiaan. Lalu Allah akan mengadakan jalan keluar dari persoalan apapun, persoalan sepelik apapun, serumit apapun, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan bisnis. Pokoknya istighfar itu akan ada jalan. Dan ini yang menarik itu adalah sesudah Allah memberikan solusi dari setiap kesempitan, Allah anugerahkan rizki pertolongan yang tidak diduga, tidak disangka-sangka. Nah hadirin sekalian, kita harus memperbanyak istighfar karena kita tidak tahu kapan istighfar kita yang paling diterima oleh Allah, yang paling mendatangkan ampunan. Kenapa istighfar harus banyak? Karena tiap saat kita tuh produktif sekali membuat dosa. Setiap waktu itu, ya. Mata ini sudah lihat yang banyak yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, bahkan di jalan ketemu orang, mata sudah dosa. Pikiran juga, waduh banyak mikir ini itu yang lupa ke Allah, dan tidak jarang pikiran ini pun memikirkan maksiat. Astagfirullahaladzim. Bahkan dalam diam saja sebetulnya dosa. Ketemu orang, melihat badan orang, melihat perilaku orang, langsung menilai. Kadang-kadang ucapan kita sengaja tidak sengaja sudah berkomentar. Lihat berita, lalu berpeluang jadi dosa. Belum lagi tangan kita, belum lagi kaki pergi kemana. Ini tiap waktu kita itu berpeluang menambah dosa. Bahkan ya dalam diam pun, dalam kesendirian pun bisa berbuat maksiat itu. Nah, bagaimana kalau kita jarang istighfar, sedang dosanya signifikan nambah terus, sedangkan tobatnya kurang. Ini ajalah, kalau ada ini percikan ini ya, percikin nih kacamata terus-terusan, seret begitu. Apa yang terjadi? Nggak bisa lihat apa-apa. Bukan tidak ada apa-apa, nggak bisa lihat. Kayak mobil, terus dikasih lumpur, dikit-dikit, lama-lama nggak bisa lihat jalan. Gelisah, bukan tidak ada jalan, tapi tidak bisa lihat jalan. Yang ngebagikan durian gratis juga nggak kelihatan. Bisa nabrak, bisa tersesat, bisa masuk jurang, bisa ketabrak. Itulah orang-orang yang kurang istighfar. Ini sederhana tapi luar biasa hadirin. Dari ayat yang tadi ya sudah jelas. Lalu kenapa istighfar begitu hebat? Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ini kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang yang tobat. Itu diibaratkan kan oleh Rasul seperti orang berkendaraan di padang pasir, kemudian kendaraannya ini, untanya atau kudanya dengan perbekalan terus kabur. Sudah dicari ke sana sini tidak ketemu. Udah ya, saya mau udah siap-siap mati aja. Hanya di bawah pohon dia berbaring nunggu. Udah mau gimana lagi, di padang pasir nggak ada apa-apa, nunggu mati. Tiba-tiba kendaraan yang lengkap dengan perbekalan itu datang. Waduh, dia gembira sekali sampai dia mengatakan, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini fatal nih hadirin ya.
udah kebulak-baliknya juga kebulak-balik yang fatal. Tapi ini mengisahkan kegembiraan yang luar biasa sampai dia tidak bisa mengontrol kata-katanya. Nah, orang itu gembira menemukan kendaraan yang hilang, dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira melihat hambanya yang bertobat. Coba itu. Enggak mendapatkan hadis yang memperjelas tentang kegembiraan Allah melampaui dari keterangan ini. Sofanya miring, Kan? dikasih tahu sofa. Sofanya miring. Iya, tapi bukan kitanya, dari sofanya yang miring. Jadi kalau misalnya lihat, maaf ya, sedang nebeng ini di rumah, di tempat penginapan. Jadi kalau sofanya miring, maaf saja. Sampai di mana tadi, astagfirullahaladzim. Nah, jadi kapan saja ya, dimanapun, kapanpun, astagfirullahaladzim. Tapi kalau bisa istighfarnya ada isinya ya, jangan cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa ada isinya. Ada isinya bagaimana? Ya sambil kita benar-benar mengingat mana yang salahnya. Astagfirullah, tadi saya ngobrol, aduh banyak perkataan sia-sia, astagfirullahaladzim. Tadi ngobrol ada riaknya, astagfirullah. Tadi saya ngobrol ditambah-tambah agak didramatisir, astagfirullah. Kenapa tadi saya ngomongin ini, padahal nggak usah diomongin juga, nggak apa-apa, astagfirullah. Oh, tadi itu ada ujubnya, kerasa ingin kelihatan lebih hebat, lebih berperan, lebih astagfirullah. Nah, itu kita bisa evaluasi tuh. Habis ngobrol, astagfirullah. Habis makan sama-sama teman, astagfirullah. Tadi makan di tempat makan, di restoran, mata tidak terjaga, astagfirullah. Lihat makanan kurang zikir, astagfirullah. Malah mencela lagi makanan, aduh astagfirullah, astagfirullah. Ketemu anak, aduh tadi kenapa saya jengkel, omongan saya berlebihan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah, jadi tiap kali udah ada episode, kita coba evaluasi ya. Jadi lebih cepat lagi kita minta ampunnya. Di antara zikir-zikir yang lebih mudah kita ingat isinya adalah di antaranya istighfar. Kenapa? Karena kalau kita subhanallah itu bagus, subhanallah, tapi memori kita ini masih kadang berat untuk mengingat Maha Suci Allah tuh bagaimana ya. Kemudian Allahu Akbar ini juga kebayang alam semesta itu dalam kekuasaan Allah, tapi ini besar sekali. Kadang kita nyebut Allahu Akbar, tendangannya itu kurang. Tapi kalau istighfar ya itu nyata, itu dosanya. Kita tahu, kita lakukan, kita bisa rasakan dosa itu ada. Bukan berarti zikir yang lain kurang bagus, bukan. Maksudnya adalah seyogianya istighfar itu lebih berisi gitu, lebih ada yang kita rasakan karena kita tahu dosanya yang kita lakukan itu nyata, kita ingat dan kita sesali.